Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi modulasi. Modulasi merupakan proses percampuran atau penumpangan gelombang sinyal informasi, gelombang yang bermodulasi, dengan gelombang pembawa, gelombang yang dimodulasi. Sehingga sebagian dari karakteristik gelombang pembawa diubah sesuai dengan nilai sesaat gelombang sinyal. Gelombang pembawa yang termodulasi dapat ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lain, dan sinyal informasi dapat diambil kembali di sisi penerima. Pengubahan parameter suatu isyarat pembawa atau garis sinyal, oleh isyarat lain, isyarat bermodulasi atau modulasi signal. Penumpangan isyarat bermodulasi atau informasi ke isyarat pembawa. Jenis-jenis modulasi. Ada modulasi amplitude atau amplitude modulation AM. Modulasi sudut angle modulation. Modulasi frekuensi modulation FM. Modulasi fase modulation PAM. Mengapa modulasi? Tujuan dilakukan modulasi yaitu sulit membawa antena pada frekuensi rendah, mengurangi noise dan interferensi. Dapat transmisi pada waktu yang sama karena frekuensi yang berbeda. Memenuhi alokasi frekuensi. Contoh FM 88 108 MHz. Definisi dari amplitude modulation. Proses modulasi. Yang pertama yaitu ada modulasi secara analog. Modulasi continue wave. Ada modulasi amplitudo AM. AM full carrier AMFC, double sideband DSB, single sideband SSB. Ada modulasi sudut. Di situ ada modulasi frekuensi FM, modulasi fase PM, selanjutnya itu ada modulasi pulsa. Modulasi pulsa analog. Pulsa amplitude modulation atau PAM, pulse position modulation PPM, pulse width modulation PWM. Selanjutnya itu ada modulasi pulsa digital, pulse code manipulation PCM, delta modulation DM, dan difference pulse code modulation DPCM. Modulasi secara digital, ada amplitude shift keying ASK, frekuensi shift keying VSK, dan fase shift keying PSK. Modulasi amplitudo. Di situ ada AM SSB, single sideband. Adalah salah satu jenis modulasi amplitudo, di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB, lower sideband, atau frekuensi USB, upper sideband saja. Selanjutnya itu ada AM DSB-FC, double sideband full carrier. Disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasi adalah sama dengan 2 kali sinyal di informasinya. Yang ketiga yaitu ada MDSBSC, double sideband surprise carrier. Adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. Yang selanjutnya itu ada AM-VSB, Festival sideband. Sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan
dengan komponen USB dan komponen pembawa. Modulasi amplitudo. Modulasi jenis ini adalah modulasi yang paling sederhana. Gelombang pembawa carrier wave diubah amplitudonya sesuai dengan signal informasi yang dikirimkan. Modulasi ini disebut juga linear modulation. Artinya pergeseran frekuensi bersifat linear mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Ini merupakan contoh gambarnya. Di situ ada mixing signal, modulasi sinyal, dan carrier wave form. Digambarkan dalam spektrum frekuensi dapat dilihat di gambar di paling bawah. Kasus sederhana, gelombang AM di mana gel pembawa adalah pulsa on atau off. Modulasi oleh gel sinus. Dapat dilihat itu merupakan contoh dari rumus modulasi oleh gel sinus. AC, puncak amplitudo carrier yang tidak termodulasi. FC merupakan frekuensi carrier. FM merupakan frekuensi permodulasi. Dan M, indeks modulasi atau tingkat modulasi. M harus di antara 0 dan 1. Bila kurang dari 1, overmodulation buruk atau distorsi. Amplitudo modulation AM. Pengukuran indeks modulasi. M sama dengan Vmax dikurang Vmin. Dibagi dengan Vmax ditambah Vmin. Amplitudo modulation AM. Modulasi menghasilkan dua komponen baru yang disebut sideband pada frekuensi di atas dan di bawah gel pembawa. Untuk gel pembawa yang dimodulasi utuh, M sampai dengan 1, atau 2/3 daya ada pada carrier sideband sisanya. Spasi dalam frekuensi antara carrier dan sideband, FM, frekuensi modulasi. Bandwidth 2 kali Vm dibutuhkan untuk mengirimkan carrier termodulasi. Spektrum gel AM. Dapat dilihat pada gambar pertama yaitu ada unmodulated carrier. Yang kedua ada carrier modulated with a sine wave. Yang ketiga itu ada carrier modulated with a range of frequency. Dari mana asalnya gel sideband AM? Yaitu per Whispers. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan identitas trigonometri. Bila pers tersebut kita terapkan transformasi Fourier, maka pers akan menjadi sebagai rumus tersebut. Spektrum akan menjadi gambar yang dapat dilihat di gambar. Disebut spektrum dua sisi. Daya carrier dan daya SB. Daya total adalah daya carrier plus daya sideband, PC plus PS. Untuk mencari dayanya, P sama dengan buka kurung AC per akar 2, tutup kurung pangkat 2 per R. Sehingga bila R sama dengan 1 OHM maka daya carrier sama dengan 1/2 AC pangkat 2. Daya sideband atas sama dengan 1/8 M pangkat 2 AC pangkat 2. Daya sideband bawah sama dengan 1/8 M pangkat 2 AC pangkat 2. Dan daya totalnya sama dengan 2 daya carrier ditambah 2 daya sideband atas ditambah 2 daya sideband bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.